Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, selamat pagi. Presbiter bertugas pagi ini mengucapkan selamat beribadah secara streaming yang dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Kiranya ketaatan dan kesetiaan beribadah ini merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan kita yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman di ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah ini adalah Pendeta Paul Ajewani dengan tema Allah kita kudus dan kasih. Mari saudara-saudaraku kita berdiri, kita rayakan hari Minggu keempat sesudah Paskah dengan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil mengemakan pujian bagi Kristus Sang Kebangkitan. Kita menyanyi Gita Bakti 23, bersoraklah hai alam semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dari Imamat pasal 1 ayat 3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pun waktuku pakai
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur dan memuji-Mu, karena kemurahan-Mu tetap kami alami, walaupun saat-saat sulit menerpa seluruh aspek kehidupan kami saat ini. Kami mengaku kami tidak layak dan kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak mencari kerajaan-Mu serta kebenarannya. Kami justru khawatir dan takut akan hari esok, serta mengabaikan hal-hal yang memberi sejahtera. Hanya oleh karya kebangkitan Kristus membuat kami hidup di dalam anugerah pengampunan Allah, serta dimampukan melaksanakan tugas panggilan-Mu dalam dunia ini untuk tetap setia dan taat hanya kepada kebenaran firman-Mu. Berilah kami, ya Roh Kudus, ketenangan rohani dan iman yang teguh menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab saudara sekalian, untuk itu silakan berdiri dan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama Imamat 1 ayat 1 hingga ke 9. Perjanjian Lama Kitab Imamat 1 ayat 1 hingga ke 9 yang menyatakan Lembaga Alkitab memberi judul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu,
sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, haruslah ia menyembelih itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan satu renungan tentang Allah kita, kudus dan kasih. Membacanya dari kitab Imamat, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 9. Ngomong-ngomong saudara-saudara sekalian, siapakah dari saudara-saudara sekalian yang sering membaca kitab Imamat? Saya nggak tahu. Saudara-saudara, kalau saya sendiri kadang-kadang rasa bosan membaca kitab hukum yang detail untuk orang-orang Israel. Itu 27 fatsal, saudara-saudara sekalian, itu dia menjelaskan berbagai macam hukum untuk orang Israel. Tapi bagi orang Israel sendiri, petunjuk bagaimana hidup bersama dengan Allah dijumpai di sini. Bagi mereka ini firman yang hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, saya memberikan dulu sedikit tentang the big picture. Satu gambaran besar dulu bagaimana sampai kitab Imamat ini muncul. Saudara-saudara sekalian, 1 tahun setelah orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian petanya. Ini Mesir, dan mereka keluar di bawah pimpinan Musa. Firaun tidak berdaya menghalangi mereka. Jadi mereka jalan sepanjang dataran Sinai, padang gurun Sinai. 1 tahun setelah itu tibalah mereka di Gunung Sinai. Kira-kira di sini saudara-saudara sekalian. Nah, di sini Tuhan bilang sama Musa, stop dulu. Stop. Saya ada urusan dengan kamu yang khusus. Saya akan membuat perjanjian. Nah, di sini Musa menerima 10 perintah dari Tuhan. Dia naik ke gunung, lama jadi gunung, dan orang-orang Israel yang di bawah itu menunggu kapan dia turun. Akhirnya mereka tergoda membuat anak lembu emas. Dan mereka menyembah anak lembu emas itu. Dan ketika Musa turun, dia marah sekali. Dia sudah menerima 10 perintah Tuhan itu dalam 2 loh batu. Dia banting sampai pecah 2 loh batu itu karena marahnya.
Dan dia mengatakan kepada orang Israel itu, siapa yang pro Tuhan ke saya. Suku Lewi semuanya memihak kepada Musa. Lalu Musa memberikan perintah kepada suku Lewi, bunuh orang-orang yang menyembah anak lembu emas itu. Jadi pada hari itu ada 3.000 orang Israel yang dibunuh karena telah melanggar kekudusan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, di tempat ini juga Musa naik lagi kan, saudara-saudara, ke Gunung Sinai, dan dia terima 2 loh batu yang baru. Nah, di situ juga setelah dia turun, dia bilang sama orang-orang Israel, Tuhan akan tinggal di tengah-tengah kita bersama. Kita akan membuat kemah suci atau tabernakel. Nah, saudara-saudara sekalian, tabernakel ini dia kira-kira. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, umat Israel tinggal di sekitar kemah suci ini, tabernakel ini. Di dalam tabernakel ini ada tabut perjanjian, melambangkan Tuhan hadir. Jadi Tuhan memutuskan untuk datang ke tengah-tengah mereka, tinggal di tengah-tengah mereka. Tabernakel ini dalam bahasa Ibraninya miskan. Miskan itu artinya tempat Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Kemah suci. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang coba kita bayangkan, kalau Allah tinggal di tengah-tengah mereka, maka orang-orang umat Israel ini harus bagaimana? Harus bagaimana mereka? Karena Allah ini kudus sekali. Apa arti kudus? Apa arti kudus, saudara-saudara sekalian? Kudus itu pengertiannya, dia punya power. Dia punya power yang luar biasa. Artinya juga dia punya kemurnian, purity. Artinya dia punya love, kasih. Itu membuat Allah kudus. Kudus itu artinya berbeda daripada yang lain, terpisah daripada yang lain. Artinya itu, dia harus disendirikan. Dia harus nomor 1. Kenapa? Ya itu tadi, dia punya power yang luar biasa, dia punya purity, kemurnian, dan love, kasih. Kita masih ingatkah minggu lalu kita merenungkan dari kitab Yeskiel, saudara-saudara sekalian, pasal 36 ayat 1-7. Apa yang kita ketemukan di sana? Inti dari kitab Yeskiel itu adalah, kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Itu yang membuat Tuhan akan membalas kepada bangsa-bangsa yang sudah membuang orang Israel dari tanah mereka ke Babylon. Bangsa-bangsa itu juga, saudara-saudara sekalian, melecehkan Tuhan, menghina umat Israel yang sudah kalah itu, dan Tuhan akan membalas supaya mereka tahu Tuhan itu Allah. Hal kedua yang Tuhan akan lakukan, Tuhan akan mengadakan pemulihan lagi. Mereka akan balik lagi nanti ke tanah Kanaan. Itu yang disampaikan oleh Yeskiel. Dan 33 kali dalam kitab Yeskiel diketemukan, kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara lihat, terbukti orang-orang Israel itu kembali lagi ke tanah Kanaan. Jadi itu powernya, purity dan love. Kalau purity ini kita bisa lihat di Imamat 19 ayat 9-10. Saya mau baca sebentar, izinkan saya baca dari Imamat pasal 19 ayat 9-10. Bagaimana Tuhan menekankan kemurnian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 15, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tapi engkau harus
mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Lihat itu, kemurnian, dan lihat juga di situ ada love. Itu yang membedakan Allah daripada yang lain. Itu artinya kudus. Jadi, karena Allah di tengah-tengah mereka, kitab Imamat ini menolong umat Israel bagaimana untuk hidup kudus, hidup di tengah-tengah Allah. Jadi, kitab Imamat ini itu isinya ada 3. Ritual-ritual, lalu aturan untuk para imam, dan kemurnian. Itu di mana diterimanya kitab Imamat itu? Di sini. Tadi itu saudara-saudara sekalian, di sini kitab Imamat muncul. Tuhan memberikan pesan kepada Musa untuk menulis. Jadi kitab Imamat muncul di gurun pasir. Ini saudara-saudara sekalian, dengan kemah suci yang portable tadi, itu akan dipasang, dibongkar sampai mereka masuk tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara sekalian, kitab Imamat dibuka dengan hukum ritual tentang memberi persembahan korban. Memberi persembahan, atau bahasa Ibraninya korban. Mengapa dibuka dengan bagaimana memberikan persembahan? Karena alasan praktis. Keluaran 40 itu mengatakan didirikannya tabernakel. Jadi, kitab Imamat ini lanjutan dari kitab Keluaran. Kalau sudah dibangun kemah suci, perlu ada upacara, perlu ada ritual. Nah, siapa yang akan melakukan ritual-ritual itu? Imam. Perlu diangkat imam-imam, perlu dikasih tugas kepada imam-imam. Lalu apa lagi? Kalau ada imam-imam, dia mesti memimpin persembahan. Nah, kalau begitu, ada persembahan binatang. Saudara-saudara sekalian, mengapa ada tadi dibuka dengan persembahan, ritual persembahan? Nah, karena persembahan itu jantung relasi kita dengan Allah. Bagaimana biasanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah? Kita nyanyi, kita berdoa memuji Dia, kita baca firman. Nah, tapi yang paling dalam sekali adalah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Nah, bagi orang Israel diatur mereka harus membawa binatang yang tak boleh ada cacat. Jadi binatang ini mesti bersih, nggak ada sakitnya, dan sehat, dan ongkosnya saudara sekalian. Itu berarti mengeluarkan duit untuk membeli binatang itu. Dan binatang itu bisa lembu, bisa domba atau kambing, bisa burung tukukur atau anak merpati. Kenapa? Jadi ini sesuai dengan tingkatan orang Israel. Kalau dia kaya, dia mesti kasih lembu. Kalau dia menengah, dia kasih domba atau kambing. Tapi kalau dia miskin, dia mesti kasih persembahan binatang. Dia bisa mengasih sepasang burung tukukur atau sepasang anak merpati. Kalau kita baca di Lukas 2, saudara sekalian, ketika Yesus baru umur 8 hari, ayah ibunya membawa dia ke bait Allah di Yerusalem. Dan di situ dikatakan mereka membawa korban persembahan binatang sepasang burung tukukur. Artinya Yusuf sama Maria adalah orang miskin. Tapi tidak ada excuse, mereka tidak bisa memberikan persembahan, harus memberikan persembahan. Nah, persembahan ini selalu keluar duit. Persembahan binatang ini juga sebagai penebusan. Karena dosa itu amat berbahaya. Allah menghukum umatnya supaya kembali kepada kemurnian. Jadi, dengan persembahan binatang itu, seorang Israel mau mengatakan rasa syukur kepada Allah, tapi juga bisa untuk memohon pengampunan. Nah, atau dengan kata singkat kita bisa bilang, persembahan binatang itu mereka bawa untuk thank you,
Atau bisa juga untuk sorry to God. Jadi itu fungsi persembahan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Imamat pasal 1, kalau kita lihat ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jadi persembahan itu dalam bentuk korban bakaran. Itu sudah diatur sini. Ayat 3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi hewan ini tidak bercela, sehat, bersih, dan tak bercacat. Ayat 4, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Oke, kita lihat sebentar. Ini tadi itu kemah suci. Nah, dia mesti pegang di kepala hewan itu. Apa artinya itu? Transfer. Jadi saya mentransfer diri saya ke dalam binatang itu. Karena binatang ini akan dibakar nanti. Kalau itu dibakar nanti, itu ada artinya. Kalau ayat 5 dikatakan sembelih dia. Setelah itu ayat 8, hewan itu dipotong jadi beberapa bagian supaya lebih gampang membakarnya. Karena korban bakaran itu simbol pengudusan penuh. Maka bagian-bagian tadi menggambarkan dedikasi bagi diri kita secara rinci. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bayangkan binatang itu dipotong-potong, itu mengatakan seluruh hidup binatang itu yang mewakili saya dipersembahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang hanya pikiran aja dipersembahkan pada Tuhan. Dia pikirnya tentang tinggi-tinggi, tentang muluk-muluk, tentang Tuhan, tapi hatinya jauh. Ini tidak, seluruhnya. Jadi dari otak kita sampai kaki kita dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang disimbolkan binatang itu dipotong-potong dan dibakar. Tapi kalau kita lihat ayat 9, dikatakan isi perutnya yang mengandung kenajisan harus dicuci sebelum dibakar. Itu melambangkan kesucian batin. Saya baca ayat 9, saudara sekalian. Tapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam itu di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi asapnya itu, Tuhan senang. Demikian juga saudara-saudara sekalian, dengan bagian kaki, itu kotor itu, karena berjalan, binatang itu kan berjalan dengan kakinya, itu harus dicuci dulu, baru dibakar. Ini dibakar. Apa artinya saudara sekalian? Jadi isi perut binatang itu diambil, dicuci, baru dibakar. Artinya itu simbol dari diri kita, hati kita. Hati kita mesti disucikan. Dan apa yang kotor dibersihkan dulu. Seperti kaki itu kotor, dibersihkan. Saudara-saudara sekalian, apa motivasi untuk mengikuti imamat ini? Kenapa mesti ikut ini? Ada dua. Ini bagi orang Israel. Allah adalah kudus, dan kasih Allah dan anugerahnya. Coba kita lihat yang pertama dulu. Ini dia. Allah adalah kudus. Saudara-saudara sekalian, coba bayangkan Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Apakah ada dampak bagi mereka? Ada. Saya ingat saudara-saudara sekalian, itu November 1994, Presiden Bill Clinton datang ke Indonesia. Salah satu yang dia kunjungi adalah rumah Duta Besar Amerika Serikat. Rumah itu
berdekatan dengan gereja Paulus, cuma dibatasi oleh jalan Imam Bonjol. Jadi apa yang terjadi? Jalan depan gereja itu tidak ada mobil yang lewat, sudah ditutup. Sekitar rumah kedutaan besar itu sepi, kecuali security. Saya waktu itu tinggal dalam kompleks gereja Paulus. Saya keluar ke halaman, saya lihat ada seorang pakai pakaian preman dengan walkie-talkie. Dia duduk jongkok dekat tanaman pagar gereja, sambil dia mengawasi sekitarnya. Saya tanya sama satpam gereja, siapa itu? Oh, Intel, Pak. Sudah minta izin tadi untuk mengawasi sekitar lingkungan rumah duta besar. Bayangkan saudara-saudara sekalian, itu hanya berapa jam Clinton singgah di rumah duta besar. Clinton. Ini yang tinggal di tengah-tengah umat Israel, pencipta alam semesta, raja segala raja. Lingkungan terdampak. Jadi mesti bagaimana mereka? Kudus. Itu sebabnya kitab Imamat muncul. Bagaimana mengatur relasi antara umat Israel dengan Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Masih ingatkah saudara-saudara sekalian ketika Yesus datang ke dunia? Apa kata Yohanes Pembaptis? Lihat anak domba Allah. Melepaskan tali kasutnya pun saya tidak layak. Dia rasa dirinya jauh sekali dengan melihat Tuhan. Sama juga. Orang Israel harus diatur bagaimana perilakunya kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Itu kita bisa lihat saudara-saudara sekalian, perbandingannya itu di 1 Korintus 6. Saya mau baca sebentar 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan begini. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nah, bayangkan nih saudara-saudara sekalian, ini Allah sekarang sudah tinggal dalam diri kita. Jadi bagaimana? Ini dia. Awas, jaga dirimu dari percabulan. Dan ingat, tabernakel itu ada dalam dirimu. Jadi motivasi bagi mereka untuk mengikuti kitab Imamat itu adalah Allah Kudus. Itu faktor utama. Faktor kedua, kasih Allah dan anugerahnya. Saudara-saudara sekalian, bayangkan itu Exodus, keluaran dari Mesir. Firaun tidak sanggup menahan. Padahal dia negara adik kuasa ketika itu. Itu yang keluar cuma budak-budak orang Ibrani, tidak berdaya sama sekali, miskin, nggak punya senjata. Tapi mereka bisa keluar. Firaun angkat tangan. Power dari Tuhan itu. Kasih Allah. Dan dia bawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia sudah dengar penderitaan mereka yang 400 tahun lamanya sebagai budak. Dia tinggal di tengah-tengah mereka. Dia pilih untuk ditinggal di tengah-tengah mereka. Bukankah itu satu anugerah? Dia memberikan 10 perintah. Bukankah itu satu anugerah? Karena kalau tanpa 10 perintah tadi, kacau balau masyarakat Israel ketika itu. Misalnya, bayangkan, tidak ada larangan mencuri. Tidak ada larangan membunuh. Tidak ada mengatakan supaya hormati orang tuamu. Kacau masyarakat. Jadi 10 perintah itu adalah anugerah. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana sekarang dengan motivasi kita untuk mengikuti Tuhan, untuk menyembah Dia? Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau disebut Yesus anak domba Allah, itu berarti meminjam istilah imamat. Ini pengaruh imamat ke perjanjian baru itu besar sekali. Yesus anak domba Allah.
Jadi, ketika saya mempersembahkan korban, yaitu anak domba, saya sebagai orang Israel, saya ditransfer ke anak domba itu. Domba itu dipotong, dibakar. Saya diampuni dosa saya. Sekarang dia pakai gambaran itu. Yesus adalah anak domba Allah. Aku percaya kepada kematiannya di kayu salib. Semua utangku dibayar melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan ketika dia bangkit, konfirmasi, udah dibayar. Saya sudah kalahkan dosa, saya kalahkan kematian untuk kamu. Bukankah itu anugerah? Bukankah itu kasih? Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti binatang itu, dia menebus orang yang mempersembahkan binatang itu. Dengan dia dipotong dan dibakar. Demikian juga Yesus menebus kita. Ingat saudara-saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Dia mengatakan, inilah tubuhku. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk kamu. Itu bahasa imamat itu. Dan kita percaya, kita diselamatkan, kembali kita dikuatkan bahwa dia bersatu dengan kita. Dia ampuni kita dengan makan roti itu dan minum anggur itu. Bagaimana motivasi kita untuk menyembah dia? Tujuan utama persembahan itu adalah persembahan diri kita. Saya ingin kita melihat sebentar ke Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat sama-sama saudara-saudara sekalian. Saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, sengaja saya kasih kuning. Kemurahan Allah ini yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Begitu baik dia, itu anugerahnya, bukan karena jasa-jasa kita. Aku menasihatkan kamu. Aku ini siapa di sini? Rasul Paulus. Kata menasihatkan itu artinya dia datang ke sebelah kita. Ayo, saya mau ngomong sebentar 4 mata sama kamu. Wah, berarti penting sekali. Itu pengertian menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nggak usah bawa binatang ke gereja, bawa lembu, anak domba, sepasang burung tukukur. Enggak, itu sudah lewat itu. Yesus sudah penuhi semua itu. Sekarang apa yang kita datang memberikan persembahan? Hidup. Oh ya, di gereja kita nyanyi, kita berdoa, bukankah itu persembahan juga? Kita kasih kolekte, bukankah itu persembahan? Iya. Tapi yang paling utama yang Tuhan inginkan dari kita, hidup kita sendiri. Kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kudus. Ini persembahan kita yang kudus. Kembali ke kudus ini. Karena kenapa? Karena Allah itu kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Jadi bila mana kita mempersembahkan hidup kita, itu kudus. Dan berkenan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, setelah kita dibenarkan, setelah justification, sekarang kita mesti hidup dalam pengudusan, berarti sanctification. Jadi sanctification tidak bisa terjadi kalau tidak ada justification. Setelah justification harus diikuti oleh sanctification, atau kata lainnya hidup dalam pengudusan. Bagaimana motivasi kita untuk menyembah Tuhan Yesus? Kita lihat lagi 1 Korintus 6 ayat 19. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tabernakel, tempat Allah berdiam, kemah suci itu, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Milik siapa? Milik yang telah menebus kita, Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita lihat kembali siapa diri kita. Di tengah-tengah kita lagi bergumul dengan pandemi virus corona. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Dalam diri kita tabernakel, kemah suci.
Berarti saudara-saudara sekalian, Allah berdiam dengan kita. Dia ingin kita hidup dalam pengudusan. Tidak berarti tidak ada orang Kristen yang meninggal dunia dalam pandemi ini. Banyak. Tapi mereka tahu mereka sudah diampuni. Sekarang mereka sudah pergi bersama-sama dengan Yesus, tinggal bersama-sama dengan Yesus. Ini saudara-saudara, berita baik bagi kita. Kita punya pengharapan hidup. Karena Yesus sudah bangkit bagi kita, Dia sudah kalahkan kematian, Dia sudah kalahkan dosa. Dia kasih pada kita hidup yang baru. Allah tinggal dalam diri kita. Tabernakel Allah, diri kita ini, kemah suci. Oleh sebab itu, marilah kita berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Motivasi kita untuk mempersembahkan diri kita karena Allah kudus, dan kasih Allah dan anugerahnya kepada kita luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kekuatan menghadapi hidup dalam masa pandemi ini. Amin. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, mahkota kurnia. Yesus, Kau berimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara sekalian, marilah sekarang kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kasih dan penuh dengan anugerah, kami datang ke hadapan-Mu dan mengucap terima kasih. Siapakah kami ini sehingga Engkau mau tinggal dalam diri kami? Tolonglah kami, Bapa, diberikan kekuatan untuk hidup dalam pengudusan dari hari ke hari. Kami ingin berdoa bagi mereka yang sakit dan terkena infeksi. Tuhan, tolong pulihkan tubuh dan terutama iman mereka. Kami ingin berdoa, berikanlah penghiburan bagi mereka yang mengalami kehilangan dan kedukaan. Kami berdoa bagi mereka yang rawan terkena infeksi. Tuhan,
Tolong lindungi para lansia, mereka yang menderita penyakit kronis, mereka yang miskin, dan anak-anak kecil. Kami berdoa untuk mereka yang muda dan kuat agar menjaga diri dan melibatkan diri menolong orang lain. Kami berdoa untuk media. Tuhan, tolong mereka mengkomunikasikan pengetahuan tanpa membuat orang panik. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami gangguan mental, yang merasa terisolasi, cemas, tak berdaya. Kiranya Tuhan menyediakan bantuan yang diperlukan. Kami berdoa untuk mereka yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak bisa mengikuti protokol menjaga jarak. Lindungi mereka ya Tuhan, kiranya tersedia rumah-rumah isolasi tersebar di setiap kota. Kami berdoa untuk para traveler internasional yang terjebak di negara asing dan tidak bisa kembali ke negara asal. Tuhan, tolong mereka untuk bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk mereka yang diharuskan pemerintah asing pulang ke negara asal. Mohon penguatan mental mereka menghadapi perubahan-perubahan dan penyesuaian diri bila kembali. Kami berdoa bagi para pekabar Injil di seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah yang rawan dengan infeksi. Tolong mereka ya Tuhan, berikan pengharapan dan lengkapi mereka dengan alat perlindungan diri dan peralatan lainnya. Kami berdoa untuk para pekerja di berbagai industri yang terancam diberhentikan kerja atau menghadapi masalah besar dengan income mereka. Tolong mereka untuk tidak panik dan kiranya gereja dapat berbuat sesuatu. Kami berdoa untuk mereka yang memerlukan terapi dan pengobatan rutin yang sekarang ini harus ditunda. Berikanlah mereka kesabaran dan hati yang berpengharapan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan bisnis yang harus membuat keputusan yang berdampak pada pegawai-pegawainya. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan tolong mereka untuk memimpin dalam hidup yang menunjukkan pengorbanan mereka. Kami berdoa untuk perguruan tinggi, untuk sekolah-sekolah yang mengalami berbagai penundaan dalam studi, serta harus menyesuaikan dengan sistem belajar online. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka walaupun hidup penuh ketidakpastian, agar mereka percaya kepadamu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin umat. Kiranya dalam masa pandemi ini, tolong mereka untuk memeriksa hati mereka dan mengalami pembaharuan hati. Tolong mereka merindukan hubungan yang akrab dan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, para medis, relawan di garis depan, para petugas kebersihan di rumah sakit dan tempat publik, para pekerja dapur rumah sakit, para petugas keamanan, dan sebagainya Tuhan, supaya mereka aman, keluarga mereka juga aman. Berikanlah mereka kesabaran dan berikanlah mereka hikmat di lapangan. Kami berdoa bagi pemerintah di seluruh dunia, berikanlah mereka mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Berikanlah kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi ini. Kami berdoa, tuntunlah lembaga-lembaga internasional dalam menyalurkan bantuan-bantuan hidup ke negara-negara miskin dan negara yang sedang mengalami konflik. Kami berdoa untuk tes-tes di laboratorium, mencari vaksin antivirus. Ya Tuhan, kasihanilah mereka yang berusaha untuk meringankan beban orang lain akibat pandemi ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat tinggal dalam rumah dan sesama manusia demi sesama manusia. Tolong kami dapat saling melindungi satu sama lain dan saling tolong-menolong dalam masa pandemi ini. Kami berdoa untuk rumah tangga. Tolonglah mereka untuk berjaga-jaga secara spiritual di dalam kehidupan keluarga terhadap godaan kekerasan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan puasa. Tolonglah mereka dapat menyelesaikan puasa mereka sampai akhir puasa
dan mengalami pencerahan batin. Kami berdoa bagi penerapan pembatasan sosial berskala besar di tanah air kami. Kiranya masyarakat mau bekerja sama demi keselamatan sesama manusia. Kami mendoakan juga bantuan sosial yang diberikan pemerintah, diberikan juga oleh dunia swasta, bisa sampai ke tempat orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GPB Pasar Minggu, untuk para pelayan firman, untuk para presbiter, untuk semua orang yang melayani Tuhan dengan jabatan ataupun tanpa jabatan gereja. Tolong jaga mereka semua. Tolong agar jemaat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong Tuhan, tiap keluarga yang ada di sini, Tuhan kuatkan mereka. Kiranya masa pandemi ini mendekatkan kami semua kepada Tuhan dan membuka mata seluruh dunia akan kekudusan Bapa di surga, tapi juga akan kasih dan anugerah Bapa di surga, agar orang lebih mengenal Bapa di tengah-tengah penderitaan ini. Ya Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 sebagai berikut. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berdasarkan ayat Alkitab tersebut, mari kita memberi persembahan kita. Tuhan memberkati. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih berjanji
Mari kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus sumber hidup, terimalah persembahan umat-Mu ini. Dan melalui gereja-Mu, kiranya persembahan kami ini dikelola dalam kebenaran dan kasih untuk menghadirkan kehidupan di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, sehingga menjadi nyata karya kasih Tuhan yang agung dan nama Tuhan dipermuliakan selamanya. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, tiba kita di akhir ibadah. Ingatlah, Allah kita ini Allah yang kudus, tapi Allah yang penuh kasih dan anugerah. Sungguh kita diberkati ketika kita ketahui diri kita adalah tabernakel. Allah tinggal dalam diri kita. Dan Dia minta dari kita, bukan persembahan binatang, saudara-saudara sekalian, persembahkan diri kita sepenuhnya untuk kemuliaan Dia. Dia yang sudah bangkit dan hidup sampai saat ini untuk menjaga kita semua. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, Kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.